Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin summa ila arwahi awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal a'immati rasidin wal ulama'il amilin wa masyayikhina fid din khususan ila ruhi muallif hadzal kitab al-imam al-alim al-alama al-syekh Ibrahim bin Ismail az-Zarnusi ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ta'lim wa ta'lim. Kita kuning halaman 59. Kita yang terjemahan halaman 62. Halaman 62. Bismillahirrahmanirrahim. Fayanbaghi an yajtahida wa yad'u Allah ta'ala wa yatadarra ilayhi fa innahu yuhibu man da'ahu wa la yahibu man rajahu. Misalnya Syekh Imam Al-Ajari wa Muddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Safari Al-Qadi Al-Khalil bin Ahmad Al-Sajrazi Idamil ilma Hilmatas mustafidi wa adim darsahu bi fi'lin hamidin wallahu a'lam. Syukran jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fayanbaghi an yajtahida wa yad'u Allah ta'ala wa yatadarra ilayhi fa innahu yujibu man da'ahu wa la yakhibu man rajahu. Fayanbaghi, maka seyogyanya, yakni sepantasnya, sebaiknya, ayyajtahida, bahwasannya bersungguh-sungguhlah, li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu itu, di dalam belajarnya. Jadi dituntut buat orang yang menuntut ilmu itu harus bersungguh-sungguh di dalam belajarnya. Dia tidak terikat dengan waktu, dia tidak terikat dengan tempat, kapan saja, di mana saja. Bagi orang yang menuntut ilmu itu harus bersungguh-sungguh, dia bersungguh-sungguh dalam menghafalnya, bersungguh-sungguh dalam mengulang-ulangnya. Maka insya Allah ketika dia bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan ilmu itu. Man jadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkannya. Itu kunci pertama bagi orang yang ingin mendapatkan ilmu, bahwasannya fayanbaghi ayyajtahida, maka seyogyanya, yakni sepantasnya bagi orang yang menuntut ilmu itu harus bersungguh-sungguh dia.
Yang kedua, wa yad'u Allah Ta'ala, dan hendaklah dia juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, tapi juga dia harus memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena al-ilmu minallah, ilmu itu datangnya dari siapa? Allah. Minta dibukakan itu kita, supaya diberikan kemudahan di dalam menerima ilmu. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi, sore, siang, malam, kalau perlu bangun di waktu malam. Ya setelah dia bersusah payah, dia setelah bersungguh-sungguh dia dalam menuntut ilmu, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibukakan itu, diberikan futuh di dalam ilmu kita. Allah bukakan kita agar gampang untuk menerima ilmu. Subhanallah. Jadi kesungguhan kita itu adalah merupakan satu bentuk usaha untuk bisa mendapatkan ilmu. Yang perlu kita catat di sini bahwa manusia itu dia hanya wajib berusaha, tapi manusia tidak wajib menentukan. Dia wajib berusaha, tapi dia tidak wajib untuk menentukan. Karena yang menentukan itu adalah siapa? Allah. Nah, tugas kita berusaha semaksimal mungkin. Usaha yang dilandasi dengan ikhtiar. Sebab ada orang yang berusaha tapi tidak berikhtiar, nggak akan sampai tujuan dia. Dan ikhtiarnya pun juga harus benar, tidak boleh salah ikhtiarnya. Contoh misalnya yang sering kita gambarkan, ada orang bercita-cita pengen jadi dokter. Pengen jadi apa? Dokter. Dia ingin menjadi dokter. Nah, untuk bisa meraih cita-citanya itu nggak bisa kecuali dia harus berusaha. Apa usaha dia untuk bisa meraih cita-cita itu untuk menjadi dokter? Usahanya adalah sekolah. Sebab tidak akan mungkin bisa meraih itu dokter kalau tidak pakai apa? Sekolah. Dia harus sekolah. Itu sekolah adalah usaha. Dari TK dia, lulus TK masuk SD dia, masuk SMP dia, masuk SMU dia, kemudian kuliah dia. Itu semua adalah bentuk apa? Usaha. Itu bentuk usaha. Karena dia pengen jadi dokter, maka dia harus sekolah. Usahanya. Tapi usahanya juga harus ada ikhtiar. Jangan sampai salah ikhtiarnya. Kalau dia pengen jadi dokter, usahanya sekolah, usahanya kuliah, dan dia harus ada ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Kalau dia pengen jadi dokter, ikhtiarnya adalah memilih fakultas kedokteran. Paham ya? Kalau kuliahnya namanya apa? Usaha. Kuliahnya itu namanya usaha. Tapi masuk kepada fakultas kedokteran itu namanya apa? Ikhtiar tuh. Jangan sampai usahanya ada tapi ikhtiarnya salah. Nggak sampai, apalagi nggak ada ikhtiarnya. Ya. Nah, kalau dia pengen masuk kedokteran, maka dia usaha sampai dengan kuliah dan dia ikhtiar masuk fakultas kedokteran. Salah ikhtiarnya nggak dapet. Pengen jadi dokter, masuk fakultas teknik. Masuk nggak? Masuk nggak? Nah, bersungguh-sungguhlah kamu di dalam berusaha itu, sekolahnya. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam berikhtiar, tapi jangan lupa wa yad'u Allah Ta'ala, minta sama Allah, bermohon kepada Allah, karena Allah yang maha menentukan segala-galanya. Engkau sudah berusaha, engkau sudah berikhtiar, tapi engkau tidak wajib untuk menentukan. Yang menentukan itu adalah Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, pengen jadi dokter, saya sudah berusaha,
Saya sudah lewati itu usaha. Sekolah tingkat SD, SMP, SMU, saya kuliah, bahkan saya sudah ikhtiar, yaitu masuk fakultas kedokteran. Tapi yang menentukan adalah engkau. Jadi jangan heran kalau ada orang udah usaha, udah ikhtiar, udah di wisuda kedokteran, tapi nggak jadi dokter. Paham kan? Usahanya malah lain. Ada nggak yang begitu? Iya. Padahal udah usaha belum? Udah ikhtiar belum? Udah. Padahal disuruh untuk jadi dokter, nggak jadi. Baru udah ikhtiar. Nah, dituntut kita bukan hanya engkau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tapi jangan lupa lah kita selalu bermohon dan bermunajat kepada Allah. Yang ketiga, wa yambaghi ay yajtahida wa yad'u Allah taala wa yatadarraa ilaihi. Tundukkan rasa rendah dirimu kepada Allah. Ya. Jangan sombong dengan ilmu yang kita miliki. Ilmu kita ini dibandingkan ilmu Allah, Masya Allah. Jangan tumbuhkan dalam orang yang menuntut ilmu. Sudah sepantasnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar bersungguh-sungguh kamu dalam menuntut ilmu, bukan hanya sekedar kamu bermohon kepada Allah, tapi tunjukkan akhlakmu, tadarru'. Kamu suka merendahkan diri kamu. Nggak boleh sombong kita, Masya Allah. Bab ilmu yang Allah kasih sama kita itu, Pak. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah diberikan ilmu itu kecuali hanya apa? Sedikit sekali. Kalau dibandingkan dengan butiran pasir di padang pasir, itu kita paling hanya satu butir dibandingkan dengan ilmu-ilmu Allah. Apa yang kita mau sombongin? Apa yang kita mau sombong dengan ilmu kita? Segitu kecilnya tuh ilmu yang Allah berikan sama kita. Masya Allah. Ini kita sombongnya bukan main punya ilmu. Baru hafal 2 juz. Marah kalau nggak dipanggil Pak Ustadz. Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Jangan. Ya. Jadi itu disuruh kita. Pertama, buat orang yang menuntut ilmu itu, kata Syekh Zarnusi, ayyajtahida, bahwasannya dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang kedua, dia bermohon kepada Allah wa yatadarraa ilaihi, dan juga dia harus punya akhlak merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yujibu man da'ahu, karena sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala yujibu, akan mengabulkan dia, akan mengijabahkan man da'ahu, bagi orang-orang yang berdoa dan bermohon kepadanya. Tuh. Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita disuruh berdoa kepada Allah? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yujibu man da'ahu. Allah akan mengabulkan doa dari orang-orang yang berdoa kepadanya. Makanya Allah janji dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu. Mintalah kepadaku, bermohonlah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan permintaanmu. Yang janji siapa? Yang janji siapa? Allah. Allah yang menjanjikan. Kalau engkau berdoa, aku akan kabulkan. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Karena Allah janji semua doa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Itu. Gak boleh ada keraguan dalam diri kita. Ini kira-kira doa gua diterima apa kagak ya? Kira-kira doa gua dikabulin apa enggak ya? Ada aja sifat keraguan seperti itu yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Sekalipun dia berdoa di depan Ka'bah, Ka'bah itu adalah tempat yang mustajab. Sekalipun kau berdoa ketika wukuf di padang Arafah,
Itu wukuf di padang Arafah adalah yaumul azim, hari yang sangat besar, sangat agung, di mana doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Tapi ketika dia berdoa, sekalipun di padang Arafah, sekalipun dia berdoa di Baitullah, di Ka'bah, tapi ragu dengan doanya. Paham maksudnya? Hatinya ragu kepada Allah, maka tidak akan diterima doanya. Apa kata Allah dalam satu hadis qudsi? Ana inda zonni abdi bi, aku ini tergantung daripada prasangka hamba. Kalau hambaku ragu kepadaku, tidak akan aku kabulkan doanya. Jadi mesti ada apa? Keyakinan dalam diri kita. Tanamkan dalam diri kita, yakin fa innahu yujibu man da'ahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yujibu, akan mengijabahkan dia, akan mengabulkan dia daripada doa orang yang berdoa kepadanya, insya Allah. Jadi kalau sekarang ini, maaf nih, ada doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah, ada nggak? Ada nggak? Banyak apa sedikit? Kalau ada doa-doa kita yang belum dikabulkan sama Allah, kalau ada permintaan dan permohonan kita belum diijabah sama Allah, kita jangan suuzon dulu sama Allah. Kita jangan punya prasangka jelek dulu sama Allah. Jangan langsung ngambek, mau Allah ngambek. Udah seminggu gue berdoa kagak dikabul-kabulin, berhenti dah gue ngaji. Begitu kita. Itu namanya kita udah suuzon kepada Allah. Kalau ada doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah, bagaimana sih Allah? Katanya Allah janji setiap doa itu pasti diapain? Dikabulkan lah. Ini ngapa gua udah berdoa berhari-hari, pagi, sore, siang, malam, selalu berdoa, selalu bermohon dan bermunajat kepada Allah, tapi kenapa doanya belum dikabulkan? Jangan suuzon dulu. Tapi jauh lebih baik kita introspeksi kepada diri kita. Ada apa nih? Kira-kira apa yang menyebabkan ini? Makanya Al-Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur, beliau bilang, katanya di antara penyebab doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, kembalikan kepada diri kita. Jangan kembalikan kepada Allah. Kalau Allah sih nggak bakalan mengingkari janjinya. Kita lihat dulu kepada diri kita, apa yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Yang pertama kata beliau, araftumullaha walam tu'tuhu haqqahu. Itu yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Araftumullaha walam tu'tuhu haqqahu. Kalian kenal Allah, tapi kalian tidak pernah taat kepada perintah-perintah Allah. Itu aja. Kalian kenal sama Allah, kalian tahu Allah adalah Tuhan yang patut disembah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi ternyata kalian tidak pernah menyembah Allah. Bagaimana Allah bisa dekat sama kita kalau kita tidak pernah mau mendekatkan diri kepada Allah? Kalau bicara kenal, kenal kita. Orang nanya sama kita, "Bang, yang menciptakan alam semesta ini siapa bang?" Jawaban kita, Allah. Anak kita di rumah nanya, "Pak, yang menciptakan langit, bumi, bulan, bintang, matahari siapa?" Allah. Yang ngasih rezeki kita siapa? Allah. Kita tahu itu, bahwa Allah adalah yang menciptakan kita. Kita kenal Allah Tuhan kita. Walam tu'tuhu haqqahu. Tapi kita tidak pernah taat menjalankan perintah-perintah Allah. Bagaimana Allah bisa dekat sama kita? Allah akan dekat sama kita. Allah akan dekat sama kita kalau kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa kita mendekatkan diri kepada Allah? Dengan menjalankan perintah-perintahnya. Kita laksanakan ritual ibadah kepada Allah. Insya Allah, semakin banyak kita ibadah kepada Allah, semakin dekat Allah kepada kita. Semakin banyak kita sujud kepada Allah, maka semakin dekat Allah kepada kita. Masya Allah. Semakin sering kita bangun di waktu malam tahajud kita,
semakin sering kita bertahajud, yakinlah Allah akan semakin dekat sama kita. Kalau Allah sudah dekat dengan kita, kalau Allah sudah dekat dengan kita, jangankan yang kita minta, yang tidak kita minta pun pasti dia apa? Pasti dikasih sama Allah. Karena dia adalah zat yang maha rahman dan maha rahim. Gitu. Deketin Allah. Ini kita kadang-kadang deketnya dalam situasi-situasi tertentu aja kita. Dalam keadaan dan kondisi tertentu aja baru kita dekat sama Allah. Nih kita nih, mohon maaf dah, kalau boleh nanya nih, kira-kira kita nih dekat sama Allah, ya, lagi susah apa lagi senang? Hah? Biasanya kita baru mau dekat sama Allah, kita nih biasanya lagi seneng apa lagi susah? Hah? Lagi susah gitu. Nih sekarang lagi susah apa lagi seneng nih? Itu kita. Padahal kata Nabi, ta'arraf ilallah firraha. Dekatlah kamu kepada Allah ketika kamu dalam keadaan senang. Disuruh Nabi, kata Nabi, dekatlah kamu kepada Allah dalam keadaan senang. Kalau kamu dekat kepada Allah dalam keadaan senang, maka niscaya nanti Allah akan dekat kepadamu ketika kamu dalam keadaan susah. Ketika kita dalam keadaan sulit, kita dalam keadaan susah, Allah akan dekat sama kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah lupa kepada Allah sekalipun dalam keadaan senang. Tuh. Kita, Masya Allah, kita bisa prein nih pengajian, Pak. Bisa libur nih kita nggak ngaji gua. Ngapa? Dijanjiin mau dikasih duit. Gua mau datang ke rumah lu ntar jam 8. Kalau lu nggak ada, gua tinggal. Gue mau ngasih duit doang 5 juta malu. Kira-kira ngaji apa kagak kira-kira? Hah? Enggak, jujur gitu. Hah? Ngaji enggak? Tuh, jangan ente. Ani juga pernah kali. Itulah kita. Kurang bisa menempatkan diri kepada Allah. Kita hanya dalam situasi tertentu. Kali lagi susah ingat kita sama Allah. Kalau lagi senang lupa. Wa idza masal insana durru da'ana li jambihi au qa'idan au qa'ima. Falamma kasafna anhu durrahu maraka allam yad'una ila durrin masahu. Masya Allah, disindir kita sama Allah dalam Al-Quran. Kata Allah, wa idza masal insana durru da'ana li jambihi au qa'idan au qa'ima. Ketika manusia kami berikan ujian, ketika manusia kami berikan cobaan, ketika manusia kami timpakan musibah dan bencana, da'ana li jambihi au qa'idan au qa'ima, barulah manusia dekat kepadaku, kata Allah. Lagi diri dia ingat sama aku, lagi duduk dia ingat, lagi berbaring dia ingat, dalam segala keadaan dia selalu ingat kepada aku. Kenapa? Lagi susah, lagi banyak masalah, lagi banyak bencana sama dia, cobaan, ujian bertubi-tubi datang. Ya Allah, baru dikit-dikit tasbih kagak pernah dilepas. Bangun kita tahajud, ya Allah. Nangis kita dalam keheningan malam. Kita sebut, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nangis kita. Kenapa? Minta tolong karena lagi banyak masalah. Itu kita. Tapi kata Allah, falamma kasafna anhu durrahu. Ini ketika kami ganti musibah itu dengan kenikmatan. Ketika kami tukar tuh musibah itu dengan kenikmatan. Yang sakit kami sembuhkan penyakitnya. Yang rezekinya kurang kami tambah, senang dia, sehat dia, jaya dia, sukses dia. Maraka allam yad'una ila durrin masahu. Manusia pun berjalan dengan sombongnya, seolah-olah dia belum pernah minta kepadaku, kata Allah. Tuh. Nah, buat orang yang menuntut ilmu, jangan. Tanamkan keyakinan di dalam diri kita. Fa innahu yujibu man da'ahu.
Disuruh kita bermohon. Orang yang menuntut ilmu itu harus perbanyak meminta, memohon kepada Allah. Bukan hanya sekedar engkau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tapi juga engkau minta sama Allah. Dekatkan dirimu kepada Allah agar terbuka tuh ilmu yang kamu dapatkan dan menjadi ilmu yang manfaat buat dirimu. Insya Allah, minta sama Allah. Bukan hanya sekedar banyak tuh ilmu yang kita dapetin, tapi kita minta ilmunya, ilmu yang apa? Manfaat. Jadi Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yujibu man da'ahu, ya, sesungguhnya Dia Allah akan mengabulkan daripada doa-doa yang memohon kepadanya. Wala yakhibu man rajahu, dan Allah pun tidak akan melakukan atau membuat kerugian Dia terhadap siapa? Man rajahu, bagi orang-orang yang berakhlak kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah. Ini akhlak nih Pak. Makanya sering saya sampaikan, maaf ucap, zinatul ilmi bil adabi wat tawadu. Zinatul ilmi, indahnya itu ilmu, bagusnya itu ilmu. Bil adab, adalah dengan adab. Tidak akan keluar itu aura ilmu pada diri seseorang, walaupun dia hafal 30 juz Al-Quran, walaupun dia hafal itu beberapa hadis, walaupun fasih dia dalam bahasa Arabnya, pinter dari sisi keilmuan, tapi tidak ada adab di dalam dirinya. Paham maksudnya? Tidak ada akhlak di dalam dirinya, maka tidak akan keluar itu aura ilmu di dalam dirinya. Orang akan anggap biasa aja Pak, nggak akan tumbuh aura itu. Tapi walaupun ilmunya sedikit, adabnya bagus, maka insya Allah aura ilmu itu akan tumbuh. Makanya disuruh di sini, Allah tidak akan membinasakanmu, Allah tidak akan menjatuhkanmu, Allah tidak akan merugikanmu ketika engkau berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlakul karimah bukan hanya kepada sesama manusia. Akhlakul karimah, kita dituntut untuk berakhlak yang baik. Kepada siapa? Berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak kepada makhluk-makhluk Allah, berakhlak kepada sesama manusia. Sudahkah kita berakhlak kepada Allah? Tanya sama kita. Kita akan termasuk orang yang tidak berakhlak kepada Allah kapan? Ketika perintah Allah kita tidak jalani, sementara larangan Allah kita lakukan. Paham maksudnya? Perintah Allah kita tidak jalanin, tapi larangan Allah kita kerjain. Itu namanya berakhlak tidak? Berakhlak kepada Rasulullah, ngaku di mana-mana, saya umatnya Nabi Muhammad, saya umatnya Rasulullah. Tapi Masya Allah, boro-boro mengamalkan sunnah-sunnahnya, sholawat saja tidak, membaca sholawat saja tidak pernah. Bagaimana kita bisa menunjukkan kecintaan kita? Sholawat saja kita nggak pernah menyebut nama Nabi Muhammad. Masya Allah. Sholawat ini kan beda apa dengan yang lain. Kita langsung mengikuti Allah. Kalau ibadah yang lain kita ngikut kepada Rasulullah. Sholat yang kita kerjakan, kita ngikutnya kepada siapa? Siapa yang kita ikutin? Rasulullah. Karena Rasulullah pernah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sembahyanglah kamu semua sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Berarti sembahyang kita mengikuti siapa? Rasulullah. Sholat tuh ibadah yang luar biasa, ibadah yang paling disenangi dan disukai oleh Allah. Kita ittiba' ala Rasul, kita mengikuti Rasulullah. Haji yang kita kerjakan, kita mengikuti Rasulullah. Khuzu anni manasikakum, ambillah oleh kamu manasik haji itu daripadaku, kata Rasulullah. Bagaimana caraku haji? Ikuti sebagaimana aku berhaji. Berarti haji kita mengikuti siapa? Rasulullah. Puasa kita mengikuti Rasulullah, zakat kita mengikuti Rasulullah, semua ibadah kita mengikuti siapa? Rasulullah.
tapi tidak dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholawat kepada Nabi Muhammad, langsung kita mengikuti siapa? Langsung kita mengikuti siapa? Allah. Langsung kita mengikuti Allah. Karena Allah yang langsung bersalawat, jadi kita ikut kepadanya. Di situ subhanallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Nah, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, berdoa kepada Allah. Yang ketiga, wa yatadarraa ilaih. Jangan lupa berakhlaklah kamu dengan baik kepada Allah, kepada Rasulullah, dan juga kepada sesama. Insya Allah. Kalau pengen dapetin ilmu yang apa? Ilmu yang apa? Manfaat. Ya, ilmu yang manfaat. Syekhul Imam Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Safar Al-Ansari, beliau membacakan syair, yaitu syair yang didapatkan dari Al-Qadi Al-Khalil bin Ahmad As-Sajrai. Apa katanya? Ikhdamil ilma khidmatal mustafid wa addim darsahu bi fi'lin hamid wa iza ma hafizta syai'an a'idhu summa aqiduhu ghayatat ta'qidi. Ikhdamil ilmi, ya, khidmatilah itu, berlayanilah ilmu itu, katanya. Layanilah oleh kamu akan ilmu khidmatal mustafid, sebagaimana telah melayani orang-orang yang mencari faedah. Kalau kita mau mencari keuntungan kepada seseorang, kira-kira kita hormat gak kepada orang itu? Hah? Kita hormat kepada dia, kita andai kata kita disuruh, kita jalanin gak? Kita jalanin, kita laksanakan. Begitulah seharusnya. Berkhidmatlah kamu kepada ilmu sebagaimana kamu berkhidmat kepada orang yang telah memberikan faedah kepadamu, katanya. Subhanallah. Berkhidmatlah kamu kepada ilmu. Wa addim darsahu bi fi'lin hamid, dan lazimkanlah oleh kamu daripada pelajaran-pelajaran yang kamu pelajari itu bi fi'lin hamid, yaitu dengan akhlak yang terpuji, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Ya, lazimkan oleh kamu di dalam belajar itu dengan akhlak yang baik. Gitu. Maka keberkahan majelis ilmu di situ, Pak. Kalau belajar sih di rumah bisa nggak? Bisa nggak? Bisa di rumah. Tapi keberkahan majelis ilmu beda. Di sini keberkahannya, berkah silaturahminya, berkah zikirnya, ya, berkah kita adabnya, gitu. Nggak ada nih pengen pakai kaos buntung di sini, pakai kaos kutang doang. Kenapa? Adab, gitu. Padahal ngaji pakai kaos boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Minggu depan dah kita pakai gitu. Tapi kenapa kita nggak pakai? Kenapa kita nggak pakai adab? Ini yang bikin berkah ilmu. Ini yang berkah ilmu. Ini kenapa kok nggak banyak orang yang ini? Karena pakai speaker, Pak. Gua ngaji di rumah aja dah kedengeran. Iya, kedengeran. Coba kalau nggak pakai speaker, pada datang. Ngaji itu dia di rumah, didengerin. Kira-kira yang didengerin dari rumah sama yang di sini isinya sama nggak? Enggak. Halo, sama nggak? Sama nggak? Dengerin di rumah sama yang di sini sama nggak? Sama. Isinya sama. Yang didengerin sama. Cuman beda, Pak. Beda. Makanya ngaji melalui TV gitu, itu nggak sama nilai keberkahannya dengan hadir ke majelis ilmu. Kalau belajarnya mah ilmunya sama nggak? Sama. Sama. Beda sama majelis seperti ini. Kenapa? Karena akhlaknya kurang, adabnya kurang.
Dengerin nih ilmunya, sama nih yang disampaikan di masjid, yang sampaikan di musola, kedengeran ke rumahnya, sama berarti. Lu denger, gue juga denger. Semen dengernya dia kan beda. Yang di rumah sambil ngerokok, bisa nggak? Nonton ngaji sambil ngopi, sambil ngerokok, boleh nggak? Iya, tuh nggak ada keberkahan. Kalau di sini kita di masjid ini berkah, duduk rapi, ya, tertib kita, menghadap kepada kiblat, hajinya kita, subhanallah, dalam keadaan berwudu, gitu. Paling 2 orang yang berwudu. Itu adab kita namanya. Makanya salah satu di antara untuk mendapatkan keberkahan ilmu adalah ada satu pasal dalam kitab ini. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim kita dianjurkan ada satu faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ustadhi. Ada satu pasal di dalam rangka menghormati ilmu. Jadi ternyata untuk mendapatkan keberkahan ilmu, kita juga bukan hanya sekedar menghormati guru dan menghormati ahli ilmu, tapi kita juga harus menghormati apa? Ilmunya. Kita harus menghormati ilmu. Bagaimana cara kita menghormati ilmu? Itu tadi, ngajinya kayak wudu, bawa kitabnya bener, gitu, taruh di tas yang bener. Ini mau ngaji, kitab ditaruh di jok, didudukin sama dia, dipantatin. Ada nggak? Halo? Iya. Kadang-kadang dilipet kayak buku, ditaruh di kantong. Astagfirullahalazim. Kita kurang menghormati sama ilmu. Dah. Wa iza ma hafizda syai'an a'idhu summa akidhu ghayata ta'kidi. Wa iza ma hafizda, dan apabila engkau telah menghafal daripada ilmu syai'an, ya, apabila engkau telah menghafal akan ilmu itu, a'idhu, maka ulangilah, summa aqidhu ghayata ta'kidi, kemudian seringlah kamu mengulang-ulanginya, lalu kamu tanamkan, kamu kuatkan, kamu ikat hingga menjadi kokoh apa yang sudah kamu hafalkan itu. Sering-sering diulang apa yang sudah kamu hafalkan, yang sudah kamu pelajarin. Wa iza ma hafizta syai'ah, maka apabila kamu sudah menghafal daripada apa yang sudah kamu hafal itu, a'idhu summa aqidhu ghayata ta'kidi, maka kamu ulang-ulanglah itu, kamu ikat itu seperti kamu apa menjadi kokoh itu apa yang sudah kamu hafalkan itu. Diulang-ulang supaya hafalannya masuk. Kemudian summa allikhu kai ta'uda ilaihi wa ila darsihi ala ta'bidi. Kemudian katanya, kalau kamu sudah seperti itu, summa allikhu, maka catatlah dia itu, kai ta'uda ilaihi, agar engkau mendapatkan untuk mengulangnya lagi, wa ila darsihi ala ta'bidi, dan kamu dapat untuk mempelajari nanti di apa namanya ala ta'bidi dalam waktu yang lain, yaitu bisa selama-lamanya kamu dapatkan itu. Gitu, kamu catat, bukan dihafalin doang, tapi juga diapain? Dicatat. Ya, nanti hafal manusia namanya, bisa lupa nggak? Ketika dia lupa, dia bisa lihat catatan yang pernah dia pelajari itu. Fa iza ma aminta minhu fawatahu fantadib ba'dahu li syai'in jadidin ma'a tikrari ma taqaddama minhu waqtina'in li sya'ni hadzal mazidi. Fa iza ma aminta minhu, katanya, dan maka apabila kamu sudah menghafalnya, kamu sudah yakin, tidak lagi lupa, fawatahu, tidak akan lupa itu, yang kamu sudah ada keyakinan bahwa apa yang kamu hafalkan itu tidak akan luput daripada kamu, fantadib ba'dahu li syai'in jadidi, maka bolehlah oleh kamu sesudah hal yang itu untuk mencari ilmu yang baru lagi. Paham gak tuh? Kalau kamu sudah menghafal yang satu, kamu sudah sering-sering ulang, sudah masuk ke dalam diri kita, sudah kokoh, hafalan itu sudah kuat, maka barulah kamu boleh untuk apa?
melangkah kepada yang dihafal lagi yang baru. Udah hafal nih kita surah yang satu, udah kita hafalin surah yang lainnya. Begitulah seharusnya, ya. Kalau sudah hafal yang itu sudah. Ma'a tikrari ma taqaddama minhu, yaitu dengan sering mengulang-ulang ma taqaddama minhu, daripada ilmu yang sudah terdahulu. Waqtina'in li sya'nin hadzal mazid, dan bersungguh-sungguhlah dengan ilmu yang baru itu. Sama lagi dia hafalin lagi. Kalau yang kemarin udah hafal belum? Udah. Nah sekarang kita mau ngapalin yang baru. Ini sudah hafal, kemudian kita pada itu. Zakirin nas bil ulumi litahya la takun min ulin nuha bibaidid. Nah, hendaklah kamu, ya, katanya zakirin nas, ya, saling mengingat akan manusia bil ulumi, dengan ilmu itu, ya, saling ini. Untuk apa? Litahya, agar engkau dapat hidup. La takun min ulin nuha bibaidin, jangan engkau menjauhi daripada mereka orang-orang yang paham akan ilmu. Kalau udah dapat tuh ilmu, hidupin tuh ilmu. Dengan apa caranya? Katanya hayatul ilma bil mudzakarah, ya. Jadi hidupnya ilmu itu dengan apa? Muzakarah. Muzakarah tuh sering diskusi. Kita bahas bersama-sama ilmu, supaya ilmu itu hidup, ya, dengan banyak berdiskusi sesama kita, kita diskusikan bareng, gitu, ya. In katamta li'ulumi unsita hatta la tura ghaira jahilin wa balaidin. Jadi disuruhnya kita ini untuk menghidupkan itu ilmu, yaitu jangan menjauhi daripada para ulama, orang-orang yang pintar, para min uli nuha bibaidin, orang yang mempunyai kecerdikan di dalam ilmu. Bahwa walaupun dia bukan guru kita, ya, ada teman, ada kawan yang lebih pintar sama kita, untuk menghidupkan ilmu yang sudah kita dapetin, maka kita hidupkan itu dengan cara berdiskusi. Kita bertanya kepada mereka. Summal jimta fi qiyamatin nar wa talahabta bil azabi syadid. Kalau kamu sudah mendapatkan ilmu, jangan sekali-kali kamu sembunyikan ilmu itu, ya. Jangan kamu sembunyikan, artinya tidak diamalin tuh ilmu. Nanti semakin banyak kamu sembunyikan, unsita, niscaya kamu akan menjadi lupa. Tapi kalau sering diamalin, dia akan semakin apa? Semakin kita ingat ilmu. Beda sama harta. Harta sebanyak apapun kalau kita pakai setiap hari pasti apa? Habis. Tapi kalau ilmu bisa habis nggak? Enggak. Semakin banyak kita keluarin, semakin apa? Semakin kuat tuh daya kita, semua segala macam. Nggak ada yang akan berkurang. Kalau ilmu selalu akan bertambah dan bertambah, semakin kuat daya iman kita. Nah, jangan kita menyembunyikan ilmu yang sudah kita dapatkan, la tura ghaira jahilin wa balidin, sehingga kamu nanti akan dianggap menjadi orang yang bodoh, orang yang dungu, katanya, kalau seandainya kita tidak mengamalkan ilmu itu, ya. Kemudian summa uljimta fil qiyamati nara, bahkan katanya orang yang menyembunyikan ilmu, orang yang tidak mau mengamalkan ilmu padahal dia punya ilmu, maka nanti kelak di hari kiamat engkau akan dikendalikan, uljimtan nara, kamu akan dikendalikan daripada neraka, yang dimasuk ke dalam api neraka. Wa talahabta bil azabi syadid, dan nanti engkau akan sangat pedih mendapatkan siksa daripada api neraka itu. Nauzubillah min zalik, karena tidak mengamalkan apa? Ilmu. Dia tidak mengamalkan ilmu, padahal ilmunya ada, dia udah belajar, nggak mengamalkan ilmu, dia sembunyikan tuh ilmunya. Nggak boleh, ya. Kita harus mengamalkan, walaupun itu mengamalkannya dalam lingkup yang kecil, buat diri kita mengamalkannya. Kita ajak kepada istri kita, kita ajak kepada anak kita, gitu. Bapak, ibu, jangan egois. Bapak-bapak kita, ibadah kita jangan egois buat diri kita doang. Paham maksudnya? Jangan egois buat diri kita. Tiap malam kita ngaji, Masya Allah, sembahyang begitu rajin, kemudian tahajud kita, zikir kita hebat, dan lain sebagainya. Hebat dah pokoknya. Tapi kita nggak peduli sama istri kita, nggak peduli sama anak-anak kita. Nggak boleh. Itu namanya egois kita sama ibadah, ya. Istri nggak sembahyang, kita nggak marah. Anak kita kagak pernah ngaji, kita nggak parah, bahasa bodoh dah, yang penting gua enggak.
yang penting buat gua aja. Enggak, demi Allah itu pun juga akan menjerumuskan kita. Sebab nanti yang akan menggelantungi seorang suami yang pertama-tama nanti yaumul qiyamah adalah istri kita. Nanti yang akan menggelantungi meminta pertanggungjawaban pada hari kiamat daripada seorang anak, daripada seorang ayah, itu tidak lain adalah anak-anak kita. Kata Nabi Muhammad, awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah, nanti yang pertama-tama akan menggelantungi daripada seorang istri, daripada seorang suami, tidak lain adalah ahluhu wa waladuhu. Nanti istrinya, anak-anaknya yang akan meminta dan menuntut pertanggungjawaban. Dia yang akan pertama. Benar kita sembahyang, benar kita puasa, bukan hanya Ramadan, Senin Kamis kita puasa, amal kita diperiksa begitu bagusnya semua. Tapi ketika diperiksa istri kita, ternyata istri kita tidak sholat, tidak pernah baca Quran, tidak pernah ibadah, apalagi dia nggak ngerti tentang mandi wajib dan lain sebagainya. Anak yang diperiksa sama juga begitu. Akhirnya anak dan istrinya akan dimasukkan dia ke dalam neraka karena kejahilannya dia. Suami yang begitu bagus mau dimasukin ke dalam surga karena amalnya bagus. Tapi apa kata Nabi, fayakuluna, kemudian istri kita, anak-anak kita pun dia berteriak meminta kepada Allah. Apa kata mereka? Ya Rabbana khuz bihaqina minhu. Wahai Allah, wahai Tuhan kami sebelum kami masuk dalam neraka, kami akan minta pertanggungjawaban. Benar kami tidak sembahyang, benar kami tidak sholat, benar kami tidak tahu zakat dan lain sebagainya. Itu semua tidak lain adalah karena suami saya, karena ayah saya. Dia tidak pernah mengajarkan saya tidak sembahyang, dia tidak pernah marah, saya tidak ngaji, dia nggak pernah marah gitu. Dia nuntut, sekarang saya mau menuntut hak saya sama dia. Tuntut kita. Nah kita nih udah diperiksa, bagus nggak? Bagus nggak? Bagus kita. Udah mau masuk surga, dipanggil lagi kita sama dia. Bang, sebentar bang sini. Mau kemana buru-buru banget ente? Panggil kita. Ente kenal sama dia? Kenal. Siapa? Itu istri saya. Ini siapa? Ini anak saya. Kenapa engkau tidak ajarkan dia? Kenapa engkau tidak memberikan pendidikan agama sama dia? Padahal dia sudah diserahkan oleh orang tuanya untuk engkau. Tanggung jawabnya adalah untuk engkau. Kenapa engkau tidak marah? Engkau dia tidak sholat. Apa kata kita? Kita bela diri kita. Kita bilang, saya asik dengan ibadah saya. Saya asik dengan ibadah saya, buat diri saya tahajud, saya ngaji, saya ini semua. Apa kata Allah? Semuanya sia-sia karena engkau tidak memperdulikan daripada istri dan anak-anak. Kamu tidak pernah mau tahu dengan ibadah anak-anakmu, padahal aku sudah titipkan kepadamu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tapi engkau tidak pernah peduli. Diambil kita, ditampurin bersama-sama, masya Allah, sekeluarga masuk apa? Neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Kita jangan egois, ajarkan keluarga kita. Jangan ilmu yang kita dapetin jangan kita sembunyikan. Orang yang menyembunyikan ilmu, maka dia akan mendapatkan siksa nanti yaumul kiamat. Apalagi punya ilmu, dia kemudian enggak ngamalin ilmu, atau dia ngamalin malah bertentangan dengan ilmunya. Paham enggak? Iya. Masya Allah, nauzubillah min zalik. Jangan sampai hal itu terjadi sama kita. Wala budda li talibil ilmi minal muzaqarati. Wala budda li talibil ilmi. Maka tidak boleh tidak katanya bagi orang yang menuntut ilmu, yakni haruslah bagi orang yang menuntut ilmu itu minal muzaqarati, daripada apa? Muzakarah, yaitu berdiskusi, wal munazarah, serta bertukar pikiran, ya, wal mutarohah, untuk kepada teman-temannya. Tuh, tidak boleh tidak bagi orang yang menuntut ilmu, usahakan supaya ada teman buat diskusi tentang ilmu di luar pengajian. Paham gak nih maksudnya? Gitu, dia ngajiin tuh. Dulu saya disuruh sama Abu Kiai Haji Abdurrahman Nawi, ya, beliau tuh nyuruh bikin kelompok diskusi katanya.
Jadi habis kita ngaji sama beliau di waktu malam yang berbeda, ada khusus pertemuan kami gitu. Bikin pertemuan buat muzakarah, pengajian. Kita kaji ilmu ini, kitab ini kita lihat ya, kita i'rab, ntar ini jadi apa, ini jadi apa, bacanya doma apa kasroh, ini kenapa dia, itu kita diskusiin, bukan hanya sekedar makna dan penjelasannya, tapi kita juga di dalam mengi'rab kitabnya dan lain sebagainya, itu didiskusikan. Ntar setelah itu kita baca di hadapan guru kita. Nah begitu seharusnya. Jadi hidup ilmunya jadi apa? Jadi hidup tuh yang kayak begitu. Nah, buat orang yang menuntut ilmu, wala buddha, ya, maka dan tidak boleh tidak, yakni harus li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu itu minal muzakara wal munazarah. Fayambagi ayyakuna li insafi wa ta'anniya wa ta'amuli wa yataharraja anis saghabi. Nah, jadi artinya ya seyogianya bagi mereka itu memperdebatkan diskusinya itu adalah dengan sebaiknya, saling menghormati dengan pendapat yang lain. Ya, kita hormati pendapat yang lainnya penuh dengan keikhlasan, wa ta'anni, tenang kita, wa ta'amuli, ya, wa yataharraza anisyaghabi. Jadi jangan pakai emosi ya untuk ini. Fa innal munazarata wal muzakarata musawaratun wal musawaratu innama takunu listikhraji sawab, katanya. Karena sesungguhnya bermusyawarah itu, bermuzakarah itu, wal musyawaratu innama takunu, ya, bahwa yang namanya bermusyawarah itu adalah untuk memecahkan masalah, ya, listikhraji sawab, supaya kita mendapatkan apa? Solusi di dalam masalah yang kita ini kan dengan sebab musyawarah. Wazalika innama yahsulu bita'amuli wa ta'ani wal insafi, dan ini dapat berhasil, katanya, yang demikian itu dapat berhasil dengan kejernihan kita berfikir, wa ta'anni wal insafi, dengan ketenangan hati, dan juga al insaf, dengan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Wala yahsulu zalika bil ghadabi wasaghabi, tidak akan bisa kita mendapatkan hasil yang baik itu bil ghadabi wasaghabi, kalau seandainya kita berdiskusinya itu dengan cara daripada emosi, ya, dengan emosi nggak akan mungkin. Bis dapat kagak, berantem iya gitu, ya, jangan. Fa in kanat niyatuhu minal mubahasati ilzamal khasmi wa qahrihi, jikalau adalah niatnya itu minal mubahasah, dia adalah untuk memaksakan dan juga ilzamal khasmi wa qahrihi, untuk menjatuhkan lawan bicara itu, la yahillu zakilika, maka dengan hal yang seperti itu tidak diperbolehkan. Jangan tuh, kalau kita niat diskusinya hanya ingin apa? Menjatuhkan kawan, menjatuhkan itu, bukan mencari kemenangan, tapi mencari kebenaran. Wa inna ma yahilu zalika li izharil haqqa. Jadi semata-mata itu diskusi yang kita lakukan itu, musyawarah dan muzakarah yang kita lakukan itu adalah li izharil haqq, adalah untuk mencari kebenaran. Wa tamwihu wal hilatu la tajuzu fiha illa iza kanal khasmu muta'annitan la taliban lil haqqi, ya, tidak lagi di dalam ininya berbicara yang berbelit-belit, kagak jelas arahnya, kemudian banyak mencari-cari alasan, dan juga illa iza kanal khasmu muta'annitan, yang tidak dibenarkan itu berdiskusi, kecuali kita berdiskusi lawan bicara itu untuk mencari apa, ya, dia mereka tidak diperbolehkan mencari kemenangan, tapi la taliban lil haqqi, tidaklah yang dicari adalah kecuali kebenaran, bukan kemenangan, ya. Sebab kalau mencari kemenangan pasti dengan apa? Emosi, ya, berdiskusinya. Tapi kalau mencari dengan kebenaran, jadi dengan ilmiah, ya, dengan ilmiah. Begitu tuh seharusnya bikin tuh yang namanya majelis muzakarah, ya. Jadi majelis muzakarah itu di luar pengajian, ya, di luar pengajian gitu. Nah, ntar nih pulang ngaji, kita muzakarahin malam lah jam 12 gitu, ya, kita muzakarahin, nggak usah banyak-banyak, bikin aja. Nah, dulu kami disuruh begitu, ya, bikin muzakarah,
Itu para asatidzah kita datang, kita kembali, kita bahas, kita bongkar itu semuanya, dari sorofnya, dari nahunya, dari artinya, dari semuanya kita bongkar, kita muzakarah itu. Masya Allah, bagus tuh. Nah, dia akan menghidupkan daripada ilmu yang dia dapatkan itu. Tapi tujuannya bukan mencari kemenangan, tapi tujuannya mencari apa? Kebenaran. La taliban lil haqqi. Tidak ada yang dicari kecuali adalah untuk mencari kebenaran. Ya. Wa kana Muhammad bin Yahya tawajjaha ilaihi iskalu wa lam yahdurhul jawabu yaqulu. Katanya wa kana Muhammad bin Yahya, dan adalah Syekh Muhammad bin Yahya, iza tawajjaha ilaihi, apabila dihadapkan dia satu masalah al-isqalu yang sangat sulit bagi dia, walam yahdurhul jawabu, maka dia ketika ditanya tentang mendapatkan masalah yang besar, dia walam yahdurhu jawab, dia tidak langsung menjawabnya. Yaqulu lahu, dia berkata kepada orang yang bertanya itu, ma alzamtahu lazimun wa ana fihi nazirun wa fawqa kulli zi ilmin alimun. Masya Allah, ini orang alim sekelas Syekh Muhammad bin Yahya, apabila ditanya dia oleh orang tentang satu pertanyaan yang berat misalnya, walam yahdurhul jawabu, dia enggak langsung jawab gitu. Ya, dia nggak langsung jawab tuh, walam yabdurhu jawab, tapi yaqulu lahu, dengan jujurnya dia ngomong, dengan tidak merasa malu dia jawab itu pertanyaan kepada orang yang bertanya. Apa katanya? Ma alzamtahu lazimun wa ana fihi nazirun. Ya, ini masalah yang engkau berikan kepada saya, itu saya tidak bisa jawab sekarang, ya, katanya lazim wa ana fihi nazirun, nanti saya akan pecahkan bersama. Kenapa? Wa fawqa kulli zi ilmin alimun, karena di atas orang yang punya ilmu itu masih ada orang yang lebih berilmu lagi. Kami akan diskusikan, ini berat jadi saya nggak bisa jawab sekarang gitu. Paham gak maksudnya? Ini kan kadang-kadang kita nggak tahu tapi so tahu, main jawab aja. Kita nggak tahu masalahnya, kita nggak tahu dalilnya, kita nggak tahu hujahnya, malu kita merendah gitu ya, takut dikatain Ustadz bego, Ustadz ini gitu. Enggak, dia mungkin naruh gengsinya begitu, akhirnya dia jawab dengan jawaban yang nggak pantas untuk dijawab. Paham maksudnya? Nah, sekelas Syekh Muhammad bin Yahya, ketika ditanya dia dengan satu masalah yang dianggap berat sama dia nggak malu, dia tidak merasa hina, dia bilang sama dia, nanti saya jawab, saya mau diskusikan dulu, saya mau pelajari dulu, nanti insya Allah saya akan berikan jawaban. Subhanallah, itu yang begitu adabnya namanya untuk hal yang seperti itu. Wa faidatul mutahharatu wal munazaratu aqwa min faidatil mujarradil tikrari, katanya. Dan adapun faedah daripada bertanya dan juga faedah di dalam bermusyawarah, bermunazarah, bermuzakarah itu aqwa min faidati mujarradil tikrari, itu jauh lebih baik, lebih besar daripada sekedar mengulang pelajaran. Ada orang mengulang-ulang, bagus, mengulang pelajaran bagus nggak? Bagus, tapi yang lebih bagus itu ngulangnya sambil ngapain? Bermuzakarah. Jadi hidup nih ilmunya, gitu, berdiskusi. Kalau mengulang kan sendiri, kalau bermuzakarah ada orang lain nggak? Ada orang lain. Itu yang lebih bagus. Wakila mutarahatu sa'atin khairun min tikrari syahrin. Masya Allah. Ada berpendapat dikatakan bahwa mutarahatu sa'atin, yakni berdiskusi satu saat, itu khairun min tikrari syahrin, itu jauh lebih baik daripada mengulang 1 bulan. Ya, daripada mengulang 1 bulan diulang sendirian, itu lebih baik dia berdiskusi, yakni dia bermuzakarah walaupun hanya 1 jam. Itu jauh lebih baik katanya, karena lebih hidup. Lakin iza kana ma'amun sifin salimun tam'i, tapi bila hal itu dilakukan dengan penuh kesadaran, dengan itu yang baik, wa iyyaka wal muzakarah ma'a muta'annitin ghairi mustaqimit tam'i, ya, hindarilah katanya
diskusi itu mutarahah tadi itu, diskusi itu dengan orang yang hanya ingin mencari kemenangan saja. Hindarin tuh sama orang-orang yang seperti itu. Fa inna tabi'ata musriqatun wal akhlaqu muta'adiyatan wal mujawaratu mu'asiratun. Kenapa demikian? Ya karena kita hindari diskusi atau bermuzakarah dengan orang-orang yang ingin mencari kemenangan, padahal kita mau mencari apa? Kebenaran, bukan mencari ini. Dan hindari daripada orang-orang yang bertabiatnya yang tidak baik. Kenapa demikian? Wal ahlaku muta'adiyatan wal mujawaratu mu'asiratu. Karena yang namanya tabiat itu bisa menular, mempengaruhi perilaku, dia mudah untuk menular, dan juga itu sangat mempengaruhi daripada pergaulan. Al ilmu fi syartihi liman khadamahu ay yaj'alan nasa kulluhum khudamahu. Sebahagian katanya daripada persyaratan ilmu itu, ya, ilmu daripada persyaratannya itu liman khadamahu adalah agar seluruh daripada manusia itu sama melayani di dalam ilmunya. Ay yaj'alan nasa kulluhum khudamahu, atau di dalam membantu untuk melayani ilmu. Jadi cari tuh orang-orang yang bisa mendapatkan kita, menambahkan ilmu. Caranya mencari teman untuk bermuzakarah ilmu. Ya, ini cara satu untuk menghidupkan ilmu supaya kokoh di dalam diri kita. Ya, hayatul ilma bil muzakarah. Jadi yang namanya hidupnya ilmu itu adalah dengan bermuzakarah. Wa yambaghi li ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Ya, insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah.